Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Gumarang. Kali ini di episode pertama, Kemo Gumarang akan membahas tentang cara menggunakan software Ritika untuk proses refinement data XRD. Nah, Ritika sendiri adalah software yang bisa diunduh secara gratis di masing-masing perambannya. Nah, kita akan mencoba proses refinement. Saya sudah menyiapkan satu sampel, yaitu sampel hidroksiapatit. Sampel itu sendiri sudah uh, ada file shift-nya juga. Jadi ini adalah file dari HA, file hasil dari XRD-nya. Nah, ini ada header-nya, beberapa informasi terkait pengukurannya. Kemudian sehabis itu adalah datanya. Yang di kiri adalah sumbu X, yaitu 2 theta, dan di sebelah kanan adalah intensitasnya. Nah, karena ini masih ada header, sedangkan nanti saat kita menggunakan untuk refinement itu hanya datanya saja, sehingga header ini nanti kita buang. Dan di sini sudah ada uh, yang bersihnya. Nah, ini. Jadi kita mulai aja. Langkah pertama adalah kita harus membuat file dari refinement dulu. Kita klik new. Nah, di kotak dialog ini kita masukkan jumlah fase yang kita harapkan atau ekspektasi. Karena di sini saya hanya menggunakan sampel saya itu hanya ada satu fase, yaitu fase hidroksiapatit. Nah, maka ini tetap satu. Kemudian yang ini saya ubah jadi end extraction dan diklik OK. Nah, di sini akan muncul kotak dialog lagi, yaitu untuk menyimpan file inputannya. Nah, di sini saya akan memberinya nama HA. Ini akan otomatis memiliki format INP atau input, kemudian di save. Nah, ini sudah selesai. Kemudian langkah seterusnya adalah kita memasukkan fasa yang kita ekspektasikan. Nah, sebenarnya secara manual kita bisa memasukkan nama, space group, dan parameter-parameter isinya. Tapi di sini karena kita sudah memiliki file shift-nya, kita pakai saja dan kita open. Nah, karena HA-nya berada di fase kedua, kita hapus saja yang fase pertama tadi. Oke, ini kita ganti dengan HA saja. Ini adalah mineral hidroksiapatit yang sudah diukur dengan pengukuran powder XRD. Nah, kita sudah tahu di sini space group-nya P63M ya, sudah otomatis di sini. Kemudian calculation methodnya adalah kita ubah jadi label dan kemudian di recycle. Dan ditekan OK. Dan di save. Nah, di sini seterusnya adalah ke kotak dialog histogram yang sebelah ini. Sebenarnya kita bisa memasukkannya dari sini, dari model. Ini adalah general fast histogram sampel. Kemudian ya histogram. Nah, ini data min max-nya. Kita cek dulu datanya itu berapa. Ini berawal dari 5 ya. Kemudian
berakhir di 80. Nah, maka dari itu kita ubah di sini 5 dan ini tetap 80. Kemudian stepnya kita lihat bahwa step ini adalah sekitar 0,01. Ini jarak perpindahan antara sumbu X yang pertama ke sumbu X yang kedua. Ini ya, 85, 86, 87. Berarti ini step pengukurannya adalah 0,01. Ini sudah benar di sini. Nah, kemudian kita atur wavelength-nya. Kita lihat dari data pengukurannya, ya dari header-nya, biasanya ada memberikan informasi tentang panjang gelombang yang digunakan. Terkadang yang sudah disediakan di retikanya itu terkadang berbeda dengan yang sesungguhnya. Nah, di sini sudah ada yaitu wavelength alpha 1 dan alpha 2. Kita gunakan yang alfanya ya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini. Begitu juga dengan wavelength yang kedua. Kita copy juga. Oke. Nah, seterusnya adalah kita menceklis parameter dari B-nya. Sampai B2, 4 parameter pertama. Ini adalah parameter baseline. Jadi kita menceklis itu gunanya adalah untuk merefine-nya. Nah, setelah datanya sudah cukup, kita oke dan di save lagi. Kemudian kita buka kotak dialog refine. Nah, inilah yang terpenting ya kawan-kawan. Pastikan bahwa file inputannya itu benar, yaitu HA-INP. Kemudian datanya adalah data yang sudah dibuang headernya. Tadi di data ini. Ya, oke. Kita open. Kalau masih ada header atau penamaannya kurang cocok, maka proses ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi harap berhati-hati dengan langkah-langkah yang sebelum refine ini. Kemudian untuk siklus refine-nya kita atur ke 10 saja ya. 10 per step. Kemudian kita start. Nah, di sini akan tekan dynamic plotting. Nah, ini adalah plotting dari refinement-nya. Kita lihat di sini ya. Nah, kemudian kita habis tadi kan sudah start ya. Kemudian di step. Nah, ini yang pertama. Oke. Kemudian ini cycle di sini sedapatnya menunjukkan harus ke sampai siklus ke-30 ya kawan-kawan. Jadi kita step lagi. Oke. Di step lagi. Sampai cycle 30. Oke. Habis itu di finish. Di sini sudah update ya. Jadi otomatis tersimpan. Ya, biar amannya kita save juga di sini. Oke. Habis itu kita mengatur parameter zero shifting. Jadi ini maksudnya adalah di fractogram kita itu mungkin saja berbeda dengan file shift yang kita masukkan tadi dalam hal posisi sumbu X-nya. Jadi yang mungkin sebuah puncak itu harusnya di sudut 30 derajat tapi faktanya berada di 29,8. Berarti ada pergeseran dari 30 ke 29,8. Nah, shifting itu terjadi karena adanya strain yang searah, yang seragam pada kristal itu, kristal yang diukur. Nah, setelah kita
Ini setelah kita checklist parameter zeronya, kemudian kita refine lagi, step lagi, dan step hingga 30 seperti biasa. Oke. Selanjutnya adalah kita atur beberapa parameter dari puncaknya. Yang pertama adalah UVW. Sebenarnya biar lebih aman kita coba satu-satu seperti ini. Tapi saya akan mencoba sekaligus dulu. Itu sekali 3. Kita coba dulu. Biasanya kalau untuk sampel yang terlalu rumit, itu eh, jika kita menggunakan sekali 3, refinement-nya akan error. Nah, sehingga makanya kita eh, sebaiknya kita coba eh, satu-satu, tapi kali ini saya akan mencoba sekali 3. Kita coba dulu. Apakah error nanti? Oh, tidak. Maka semakin baik ya. Nah, jadi ini eh, hanya mencoba-coba saja. Kalau nanti yang punya kawan-kawan, biar lebih amannya dicoba satu-satu. Nah, kalau kawan-kawan pengen lihat ini di sini, kita bisa menzoomnya ya. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat di puncak yang paling khas dari HA. Nah, kita bisa melihat bahwa puncak-puncak ini belum terfitting secara baik ya. Makanya kita masih memerlukan beberapa parameter yang lain ya. Nah, RP ini, jadi refine yang bagus itu RP-nya berada di bawah 10 ya kawan-kawan. Mungkin di angka 5, 4, 6, 7. Semakin kecil semakin berarti semakin terfitting dengan baik. Kemudian kita save dulu dan kita atur parameter yang lain, yaitu parameter gamma. Kita checklist. Oke. Kita refine lagi. Start dan step. Nah, terlihat ya bahwa kurvanya itu sudah mulai mengikuti dari datanya. Oke, kita lihat nilai gammanya berapa. Ya, ini sudah 0,8 ya. Jadi nilai gamma itu pada dasarnya berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai gammanya itu berada di luar rentang itu, maka sebaiknya kita ubah nilainya ya kita ubah manual di sini 0,8 atau 0,7. Kemudian kita refine lagi. Tapi ini sudah bagus nilainya. Oke. Sebenarnya kita bisa mengatur merefine gamma satunya lagi. Cuman di sini saya eh, langsung saja ke parameter yang lain. Kemudian parameter yang lain adalah baseline-nya. B3 dan B4. Kita atur lagi. Kita katakan oke, kemudian save dan kita start.
kita bisa melihat bahwa nilai RP-nya sudah mulai mendekati 10 dan sudah mulai turun ya. Kemudian kita refine. Di sini sudah selesai semuanya di refine dan terakhir adalah fasanya sendiri. Nah, jadi kita juga memerlukan parameter dari kisinya, yaitu A dan C. Karena hidroksiapatit memiliki space group P63M dengan kisinya heksagonal. Sehingga nilai A dan B-nya sama, kemudian nilai C-nya yang berbeda. Kemudian kita checklist satu dulu, yaitu nilai A dulu. Kalau kita checklist sekali dua, akan berpeluang besar untuk error. Dan kalau error itu harus dimulai lagi dari awal. Save dulu, kemudian di start lagi. Kita stop. Step ya. Nah, terlihat bahwa fittingnya sudah bagus ya teman-teman. Nilai RP-nya sudah di bawah 10 ya, sekitar 8,3. Nilai ini terus turun karena akan semakin terfitting dengan baik. Oke, kemudian yang terakhir adalah parameter kisi C. Nah, terlihat bahwa nilai yang semula dimasukin itu sudah berubah karena di fitting ya, disesuaikan atau diperbaiki. Kemudian kita start lagi dan nilainya sudah mencapai 6 ya, yang artinya sudah semakin baik. Oke, nilainya sudah sekitar 6 ya, dan ini sudah terfitting dengan baik. Yang artinya proses refinement sudah selesai dilaksanakan dengan uh, nilai yang bagus. Kita melihat dari nilai RP-nya. Dan kita bisa menyimpannya ini dulu, file dulu. Itu file save as BMP. Kalau kita mau menyalinnya ke dalam Word atau semacamnya, itu sebagai laporan ya, atau ya dan lain-lain. Nah, kemudian ini juga kita bisa diklikkan lagi dan unzoom ya, bisa di. Terus ini nilai ini bisa dicatat juga ya, nilai ini, atau kita save dulu, terus kita lihat di informasinya, to view output. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari refinement-nya. Nah, karena tadi ada 30 siklus, makanya di sini juga ada 30 data dari refinement-nya. Seperti ini. Ini cycle number-nya 1 ya. Kemudian ini cycle number-nya 2 ya. Kita bisa lihat yang paling siklus paling akhir itu siklus 30. Nah, ini ya. Terus kita lihat di sininya. Sel parameter juga ini. 9,420763. Kemudian C-nya 6,907362. Nah, ini sudutnya dan ada juga volume selnya. Ini untuk sel
sel resiprokalnya. Kemudian ini juga ada ya. Oke. Ini RP-nya dan RWP. Oke. Bisa. Nah, ini adalah indexing dari hidroksi apatitnya. HKL, intensitas terkalkulasi, ada juga yang terobservasi, nah dan lain-lainnya. Jadi ini adalah hasil dari refinement-nya. Nah, kalau kita menggunakan data ini, kita bisa mengkopinya, yaitu kita Ctrl A dan Ctrl C, dan kita salin di Notepad atau text editor yang lain, atau di Word langsung. Oke. Untuk refinement-nya sudah selesai. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang butuh atau sedang mengerjakan data XRD. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke, salam kimia dari Gumarang. Salam Kimo Gumarang.